Kilauan warna-warni yang menghiasi langit saat malam hari seringkali menjadi penanda pergantian tahun. Biasanya, ada asa yang dipanjatkan untuk menjalani 1 tahun ke depan. Tidak lupa evaluasi dari berbagai pencapaian yang telah direalisasikan. 2020 adalah tahun penyelamatan saat banyak negara kalang kabut menghadapi penularan virus yang hingga saat ini belum bisa dikatakan susut. 2021 disebut sebagai tahun pemulihan. Banyak masyarakat yang harus beradaptasi dengan keadaan dan bahu-membahu menghidupkan kembali roda perekonomian. 2022 menjadi tahun kerja keras mengakselerasi pemulihan. Kebijakan proteksi yang diambil beberapa negara demi memprioritaskan kepentingan negaranya masing-masing membuat hubungan ekonomi antar negara tidak berjalan sebagaimana mestinya. Bank Indonesia bersama pemerintah tidak mau menghambat akselerasi pertumbuhan dan pemulihan ekonomi yang terus merangkak ke arah yang lebih baik. Meski berseliweran banyak opini tentang potensi dan prediksi adanya resesi. Tiba-tiba, situasi geopolitik dunia secara tidak langsung menghambat percepatan pemulihan. Sinergi beberapa instrumen kebijakan yang dimiliki Bank Indonesia segera dilakukan untuk mengendalikan dan menjaga stabilitas nilai tukar. Mengawali tahun 2022, Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunganya di angka 3,25 BPS. Saat Bank Sentral Amerika menaikkan suku bunganya dengan begitu agresif. Sebagai otoritas moneter, pro-stability, pro-growth dianggap pantas untuk menjaga namun juga tetap mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi ketika suku bunga dinaikkan secara gradual. Pemberian diskon giro wajib minimum untuk penyaluran kredit terhadap usaha juga tak pernah pupus melihat tren pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih menunjukkan hasil yang bagus. Agar pertumbuhan ekonomi dan siklus jual beli dalam negeri tetap berjalan di masa akselerasi pemulihan, Bank Indonesia melakukan perluasan digitalisasi secara masif bekerja sama dengan banyak pemangku kepentingan. Hasilnya, sejak diluncurkan pada 21 Desember 2021, total jumlah peserta BIFAS kini menjadi 106 peserta, atau mewakili 87% dari pangsa sistem pembayaran retail nasional. Sementara sudah ada lebih dari 20 juta pedagang atau merchant yang menggunakan KRIS. Mekanisme penyelesaian transaksi bilateral dengan menggunakan mata uang lokal antar negara yang bermitra terus dioptimalisasi dengan tujuan mengikis ketergantungan pada dolar Amerika Serikat. Pandemi memberikan banyak perubahan tatanan ekonomi Indonesia. 2022 adalah golden moment bagi Indonesia untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang optimal. Di usianya yang ke-77 ada sebuah persembahan bagi segenap bangsa Indonesia yang terus berjuang untuk pulih bersama. Bank Indonesia dan pemerintah mengeluarkan 7 pecahan uang rupiah kertas tahun emisi 2022 dengan desain dan spesifikasi yang telah diperbaharui. Sambil memperkuat nilainya, Bank Indonesia juga menambah keamanan dan pemanfaatan bentuk fisik uang rupiah yang kini semakin mudah dikenali keasliannya. Dengan kualitas lebih baik yang menjamin masa edar lebih lama dan teknologi unsur pengaman yang semakin menyulitkan pemalsuan. Sebuah misi ekspedisi juga telah dijalani, mengedarkan uang rupiah ke seluruh penjuru Nusantara, mulai dari kota-kota besar hingga ke pulau-pulau terdepan, terluar, dan terpencil. Bank Indonesia meyakini bahwa rupiah bukan hanya menjembatani setiap transaksi, tapi bisa dimaknai juga sebagai bentuk berkomunikasi, berinteraksi hingga berbagi emosi pada NKRI. Setiap bauran kebijakan dimaksudkan untuk denyut kemakmuran. Ketidakpastian ekonomi global berdampak pada krisis pangan saat ini.
Kenaikan inflasi akibat harga pangan bergejolak coba diatasi Bank Indonesia bersama pemerintah, TPIP, dan TPID melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan. Gerakan ini mengoptimalkan upaya dan aksi nyata dalam stabilisasi harga pangan dan mendorong produksi guna meningkatkan ketahanan pangan. Bank Indonesia bersama pemerintah yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan Pusat menjamin keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Dinamika perekonomian nasional sepanjang 2022 terus menunjukkan perbaikan meski disertai berbagai tantangan. Berlanjutnya perbaikan ekonomi domestik tidak terlepas dari respon sinergi kebijakan yang kuat antara pemerintah, Bank Indonesia, dan otoritas terkait. Bauran kebijakan nasional yang ditempuh untuk memitigasi dampak pandemi COVID-19 dan berbagai tantangan yang mengemuka telah mendorong optimisme bagi akselerasi pemulihan ekonomi Indonesia. Optimisme tersebut perlu dijaga untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional. Digitalisasi merupakan aspek penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pertemuan tahunan Bank Indonesia coba menjawab tantangan di masa depan melalui peluncuran white paper rupiah digital. Inovasi ini sebagai sumbangsi Bank Indonesia kepada negara dalam perjuangan menjaga kedaulatan rupiah di era digital. Spirit pulih lebih cepat bangkit lebih kuat menghantarkan Indonesia menjadi ketua presidensi G20. Forum kerjasama multilateral yang merepresentasikan 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia. Bank Indonesia menginisiasi kerjasama antar negara melalui MOU Regional Payment Connectivity untuk kelanjutan akselerasi pemulihan serta perluasan digitalisasi sistem pembayaran. Bank Indonesia menyadari bahwa kelancaran dan konektivitas sistem pembayaran menjadi kekuatan bagi transaksi antar negara. Infrastruktur yang telah disepakati ini diharapkan bisa lebih luas lagi cakupannya ke negara-negara di Asia. Bank Indonesia akan terus optimis beri makna mempercepat akselerasi pemulihan ekonomi Indonesia. Karena Bank Indonesia ada di setiap makna Indonesia.